Pada tahun 1911, Kota Malang dilanda wabah pes yang mematikan. Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang dokter muda yang nasionalis, ditugaskan untuk menangani wabah tersebut. Dengan segala keterbatasan dan tantangan, ia berjuang keras menyelamatkan rakyat kecil yang menjadi korban utama penyakit itu. Cipto tidak hanya menghadapi bahaya penyakit, tetapi juga berhadapan dengan pemerintahan kolonial yang lebih peduli pada kepentingan politik daripada keselamatan rakyat. Melalui keteguhannya dan keberaniannya, Cipto memperlihatkan dedikasi besarnya terhadap kemanusiaan dan menanamkan semangat pahlawan terhadap ketidakadilan kolonial. Pada usia 6 tahun, Cipto kecil sudah menunjukkan perbedaan. Sementara anak-anak lain lebih banyak berlarian di halaman, Cipto justru betah duduk diam, membaca buku, menulis, dan mempelajari apa saja yang dapat ia temukan. Seolah ada api kecil di dalam hatinya yang terus menyala. Belajar yang rajin ya nak. Ilmu itu pintu buat masa depan. Ya Pak, aku juga mau jadi orang pintar. Aku mau bantu banyak orang. Bahagia Pak. Iya Bu. Cipto semakin rajin ya Pak. Semoga semangatnya nggak pernah padam. Iya Bu, semangatnya luar biasa. Dukungan dari ayah dan ibunya tidak pernah surut. Setiap malam, ayahnya selalu menemani Cipto belajar, menceritakan tentang dunia, tentang perjuangan, serta pentingnya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sesama. Pada usia tersebut, Cipto sudah memiliki sebuah cita-cita. Ia ingin menjadi seorang dokter, bukan sekedar karena profesi itu terlihat hebat, melainkan karena ia menyaksikan banyak orang di sekitarnya yang menderita sakit tanpa mendapatkan pertolongan. Sejak kecil, Cipto sudah membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan berdiri di tengah-tengah rakyat, menjadi pelindung dan penolong bagi mereka. Cipto, kelak setelah dewasa, ayah ingin kau menjadi guru. Seorang pendidik seperti ayah menebar ilmu di tengah bangsa yang sedang terlelap. Ayah, aku menghormati keinginanmu, tapi di dalam hatiku ada jalan lain yang memanggil. Jalan apa itu, nak? Aku ingin menjadi dokter ayah, menolong mereka yang tubuhnya rapuh, yang tak berdaya melawan rasa sakit. Aku ingin belajar di Setopia, agar kelak aku mampu berdiri di tengah-tengah rakyat dan mengangkat penderitaan mereka. Menjadi dokter bukan jalan yang sangat mudah, Cipto. Bukan pula jalan yang bisa dipilih oleh anak-anak Bumiputra. Justru karena itu ayah, kalau tidak ada yang berani memulai, sampai kapan bangsa ini akan terus menderita? Kalau itu pilihanmu, pergilah nak, gapailah ilmu setinggi langit. Jadilah cahaya bagi bangsamu. Di antara puluhan murid Bumiputra yang duduk di kelas itu, satu nama mulai bersinar, Cipto Mangunkusumo, bocah dari Mataram yang tak pernah lelah menimba ilmu.
Mangunkusumo. Your dedication is impressive. Kalian semua lihat dia. Dia adalah murid yang paling berbakat. Aku belajar bukan untuk pujian. Aku belajar karena bangsaku menaruh harapan di pundakku. Di balik tatapan tenangnya, Cipto tahu gelar itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang jauh lebih besar. Apakah kita akan jadi garis pengecut, duduk manis, diam, lalu jadi alat penjajah, rakyat menderita, sementara kita sibuk, hafalan dan ujian? Cipto, kau terlalu keras. Tidak semua hal bisa kita lawan dengan pidato. Kita ini mahasiswa, bukan pemberontak. Kalau kuliah itu harus kita diam dan patuh, lalu untuk apa belajar? Aku lebih takut jadi pengecut daripada jadi pemberontak. Kami paham maksudmu Cipto, tapi tulisanmu di dalam motif itu terlalu berani. Belanda bisa bertindak. Kalau tulisan tentang rakyat sakit, lapar, dan dijajah itu membuat mereka marah, berarti mereka tahu itu benar. Aku tidak menyesal. Kau memang selalu berani. Aku hanya belum sekuat itu. Nanti waktu akan tiba itu, yang penting hatimu masih berpihak pada rakyat. Kau menolak aturan, Cipto? Bukan menolak, Pak.
tapi saya tidak bisa taat terhadap aturan yang penuh diskriminasi. Ini bukan budaya, tapi bentuk penunjukan. Awas, tindakanmu bisa berakibat panjang, Cipto. Aku lebih baik dihukum karena melawan ketidakadilan daripada dihormati karena patuh pada ketidakbenaran. Cipto Mangunkusumo menyelesaikan pendidikannya di Stovia pada tahun 1905. Di sana, ia bukan hanya belajar menjadi dokter, ia juga menyaksikan bagaimana bangsanya direndahkan dan dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Sejak lulus, ia bertekad, ilmu harus menjadi alat untuk membebaskan, bukan membisu di bawah penjajahan. Masuk. Selamat siang, Mas Cipto. Wah, Sutomo. Wah, kau di sini. Duduklah. Aku baru saja mendengar kabar tentang kalian dari Stovia. Iya, Mas. Kami mendirikan sebuah organisasi yang telah didirikan pada tanggal 20 Mei yang namanya Budi Utomo. Budi Utomo. Budi yang luhur. Nama yang indah. Siapa saja yang terlibat? Beberapa rekan-rekan saya, Gunawan, Suradji, dan yang lainnya. Kami semua terinspirasi oleh ajaran Mas Cipto dan semangat juga dari Dr. Wahidin. Kau tidak tahu betapa kabar ini mengguncang hatiku. Beberapa tahun lalu, aku lulus dari Stovia dengan harapan semoga generasi sesudahku dapat melanjutkan perjuangan. Hari ini, aku melihat benih itu mulai tumbuh. Kami ingin menyatukan kaum muda, memperjuangkan pendidikan, dan memajukan bangsa lewat ilmu dan kebudayaan. Itu langkah awal yang besar, Tomo. Aku bangga padamu. Dan ingat, perjuangan ini belum selesai. Tapi dengan Budi Utomo, kita telah menyalakan api kebangkitan. Kami akan terus melangkah, Mas, demi Indonesia yang merdeka di masa depan. Kita harus menerapkan nilai-nilai kebudayaan dalam sistem pendidikan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa hanya berbicara soal pendidikan dan kebudayaan. Apa gunanya itu semua jika kita tetap dijajah? Sudah waktunya Budi Utomo bicara politik, bicara kemerdekaan. Cipto, aku paham dengan semangatmu, tapi kita semua harus bijak. Belanda belum siap mendengar tuntutan politik. Jika kita terlalu keras, justru organisasi ini bisa hancur sebelum akhirnya berkembang. Lalu, kita harus diam, menjadi penonton yang terdidik tapi tak berani bertindak.
Kita bukan anak-anak lagi, Rajiman. Rakyat butuh suara, bukan hanya pelajaran Jawa dan pertunjukan wayang. Budi Utomo adalah sebuah wadah untuk kita berkembang pelan-pelan. Jika kita terbakar oleh emosi kita bisa hancur, Cipto. Aku percaya perubahan bisa datang dengan cara yang damai. Dan aku percaya, tanpa keberanian tak akan ada kemerdekaan. Perdebatan itu tak berakhir dengan teriakan, tapi dari mata mereka terlihat jelas mereka mencintai tanah yang sama, tapi memilih jalan yang berbeda. Setelah beberapa tahun Cipto mencoba bertahan, tetapi semakin jauh dari tujuan Cipto. Organisasi tersebut terlalu berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial tanpa menentang pemerintahan kolonial dan tidak memikirkan kemerdekaan bangsa. Karena tujuan Cipto berbanding terbalik dengan organisasi Budi Utomo, ia memutuskan untuk meninggalkan organisasi tersebut dan membuka praktik dokter di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dokter Cipto, ada apa nak kesini? Hehe, ya Bu, saya dengar anak Ibu sakit ya. Boleh saya periksa? Duh, matur nuwun dok, kami gak punya biaya ke rumah sakit. Tidak apa-apa Bu, kesehatan itu hak milik semua orang, bukan hanya milik orang kaya. Biar saya bantu sebisanya. Sangat luar biasa Dokter Cipto. Saat hujan pun ia rela mendatangi rumah pasiennya. Makanya dia dijuluki dokter rakyat, haknya buat semua orang, bukan buat jabatan. Silakan dok, masuk. Assalamualaikum. Oh, ini hanya kecapean saja, Bu. Ya dok, kemarin habis hujan-hujanan. Nih, Bu. Diminum 2 kali sehari ya. Iya dok, matur nuwun. Saya lanjut pulang ya, Bu. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Nggih dok, matur nuwun sudah kemari. Mari, Bu. Mari. Pes. Malang. Dokter tikus. Cih, itu sangat menjijikan. Saya bukan sukarelawan untuk mati. Kalau pemerintah mau mengirim orang ke sana, carilah dokter Budi Putra. Mereka sudah terbiasa dengan bau kotor dan
Kalau nyawa rakyat tidak dianggap berharga oleh kalian, maka biarkan saya yang berdiri untuk mereka. Kamu ingin mengorbankan nyawamu untuk menolong Kusuma, untuk orang-orang yang bahkan tak bisa membayar jasamu. Justru karena mereka tidak bisa membayar, saya tinggalkan mereka mati tanpa perlawanan. Ini harus segera ditangani. Mari kita pindahkan ke ruang isolasi. Baik dok, mari. Dokter, terima kasih Anda satu-satunya yang datang. Kita akan lawan penyakit ini bersama-sama. Jangan menyerah. Dokter Cipto, keadaan semakin memburuk. Setiap hari ada yang mati. Justru karena mereka ditinggalkan, kita harus datang menolong, meskipun tanpa pelindung. Tanpa pelindung? Dokter, ini pes, sangat menular. Apakah kamu tidak takut tertular? Saya tidak bisa hanya melihat dari jauh. Saya menjadi dokter bukan untuk memilih siapa yang aman untuk ditolong. Keberaniannya Cipto Mangunkusumo menjadi sorotan, bahkan sampai ke istana di Belanda. Kemudian Ratu Wilhelmina mengutus pejabat kolonial untuk memberikan suatu penghargaan karena telah berhasil memberantas wabah pes di Malang. Atas keberanian Anda dan dedikasi Anda, Yang Mulia Ratu Wilhelmina menganugerahkan Orde Pan Oranje Nassau, tanda kehormatan tertinggi kerajaan. Silakan jika Dr. Cipto ada yang ingin disampaikan, pesan atau bertanya. Saya berterima kasih, tapi ingatlah